Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022, Kota Bogor merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lansia yang cukup besar. Jumlah penduduk lansia di Kota Bogor mencapai 250.822 jiwa atau sekitar 12,5% dari total penduduk Kota Bogor. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia harapan hidup masyarakat. Kenyataan yang terjadi, lansia merupakan kelompok rentan masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat luas. Dengan jumlah lansia di Kota Bogor yang cukup besar, pemerintah perlu menyediakan berbagai layanan dan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan lansia, serta masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk peduli terhadap lansia. Memuliakan lansia itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika generasi mudanya bisa memuliakan para ulama. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Maka boleh kalau kemudian kita sebut bangsa yang diberkahi adalah bangsa yang bisa memuliakan para lansia. DPRD hari ini pembahasan Propam Perda 2023 itu diujuk-ujuk, yang kemudian ada salah satu anggota mengatakan kita belum punya perda tentang perlindungan lansia, sementara salah satu kewajiban dasar kita adalah demikian. Alhamdulillah tanpa berpanjang proses, semua fraksi DPRD setuju dan bahkan menempatkan pembahasannya di masa sidang pertama. Yang kalau saya boleh merumuskan dari semua pasal-pasal yang ada, itu ada dua hal. Yang pertama adalah perlindungan, yang kedua adalah pemberdayaan. Bagaimana melindungi hak-hak lansia ini bisa kemudian beliau dapatkan. DPRD kan sebagaimana fungsinya adalah pengawasan, kemudian penganggaran, kemudian yang ketiga adalah legislasi ya. Fungsi legislasi. Ya, jadi memang selain bahwa kita melihat di lapangan ada kebutuhan untuk menyusun perda itu juga sebenarnya merupakan amanah atau tindak lanjut dari adanya undang-undang di pusat. Di pusatnya sudah ada undang-undang, dan ini tentu harus ditindaklanjuti dengan adanya perda di tingkat kota kabupaten, dan tingkat nasional di tingkat provinsi. Selain itu juga karena memang di masyarakat kita menemukan ketika kita turun ke dapil dan sebagainya, masih banyak ya masyarakat yang dalam hal ini sudah berusia lansia itu belum mendapatkan perlindungan sosial. Sejalan dengan perda lansia yang disahkan tersebut, banyaknya permasalahan lansia telah menjadi suatu hal yang harus ditangani tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi juga dari masyarakat. Salah satunya yaitu Yayasan Panti Redahana yang menaungi lansia di Kota Bogor. Lansia itu bukan berarti yang memang sudah rentang nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak lansia masih produktif, banyak. Jadi usia 70-80 banyak yang masih produktif, masih bisa mereka berkarya ya, dikaryakan gitu, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing gitu. Usaha apa yang mereka bisa lakukan itu semoga pemerintah bisa dukung gitu ya, misalnya dikasih modal, dikasih pelatihan yang sederhana yang sesuai dengan lansia lah. Nama saya Hafni, saya pemegang program lansia baru setahun ini, umur 45. Jadi kalau saya lihat sih antusias lansia cukup baik ya. Dan mereka malah nggak sabar nungguin jadwal posyandu kapan, karena di situ kan dicek semua ya, dari anamnesa, tinggi badan, berat badan, tensi, sama kita juga ada cek lab, ada gula, ada kolesterol juga, asam urat, terus nanti ada penyuluhan. Ini lebih murah, lebih cepat. Pas saya datang itu kayaknya ada, saya tanya, saya kan nggak pernah ke Bogor. Saya didaftarin, karena dokternya udah kian ada, itu baru jam 10. Dokternya udah standby. Saya masuk, langsung ditanya-tanya ini tes begitu.
perawatnya ramah banget. Jadi ketika ketemu masyarakat dalam kegiatan reses atau ketika kita kunjung ke daerah pendidikan dan sebagainya, kita juga sedikit banyak sudah mencoba untuk membantu mensosialisasikan bahwa kita sudah merasakan pada lansia dengan fisiknya, dimiliki dan sebagainya. Gitu. Meskipun mungkin belum semua lapisan kalangan masyarakat sudah tersosialisasikan dengan ini. Ya, harapannya tentu kami sangat menginginkan Kota Bogor sebagai kota yang ramah keluarga bisa memposisikan lansia ini sebagai warga yang harus kita berikan prioritas, ya, mengkhususkan ya para lansia untuk bisa hidup lebih baik, ya, bisa terlindungi segala halnya, kita untuk segi pertanyaan, sehingga ke depan Kota Bogor akan menjadi kota yang benar-benar ramah lansia. Peraturan Daerah Perlindungan Lansia dan Pemberdayaan Lansia memiliki tujuan yang mulia, melindungi hak-hak lansia, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan memberdayakan mereka agar tetap menjadi bagian aktif dalam masyarakat. Manfaatnya sangat besar, mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pemberian dukungan sosial, serta memperkuat jaringan keamanan sosial bagi lansia. Dokumenter ini mengakhiri dengan pesan yang kuat dan panggilan aksi untuk terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk lanjut usia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas atau organisasi. Menjadi suara bagi mereka yang seringkali tidak terdengar. Diharapkan peraturan daerah ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para penduduk lanjut usia dan pemerintah di Kota Bogor. Mari bersatu untuk mendukung kesejahteraan para lanjut usia di Kota Bogor. Setiap dari kita memiliki peran penting dalam menjadikan mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Ayo, beraksi sekarang!